Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari pembahasan paket tracer subnet AN IPv460. Di sini kami dari mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Putu Bagus Adidiana Nugraha Putra, STMkom. Saya sendiri Andika Rizky Putra Hatama. Kemudian saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu untuk objeknya. Ya, untuk part satunya yaitu merancang skema subnet jaringan IPv4, dan yang kedua mengonfigurasi perangkat, yang ketiga menguji dan memperbaiki jaringan. Di sini ada background atau skenario-nya. Dalam aktivitas ini, Anda akan melakukan subnet pada jaringan pelanggan menjadi beberapa subnet. Skema subnet harus didasarkan pada jumlah komputer host yang diperlukan di setiap subnet, serta pertimbangan jaringan lainnya seperti ekspansi host jaringan di masa depan. Setelah Anda membuat skema subnetting dan menyelesaikan tabel dengan mengisi alamat host yang hilang dan antarmuka IP, Anda akan mengonfigurasi PC host, switch, dan antarmuka router. Setelah perangkat jaringan dan PC host dikonfigurasi, Anda akan menggunakan perintah ping untuk menguji konektivitas jaringan. Baik, kemudian kita masuk ke bagian instruksi. Di sini kita ditugaskan untuk membuat skema subnetting yang memenuhi jumlah subnet yang diperlukan dan mencetak jumlah alamat host dalam skenario ini. Anda adalah seorang teknisi jaringan yang ditugaskan untuk menginstal jaringan baru untuk besok. Anda harus membuat beberapa subnet dari 192.168.0.0/24 dan di ruang setelah untuk memenuhi persyaratan berikut. Nah, di sini untuk subnet pertama adalah jaringan LAN A yang membutuhkan minimal 50 alamat IP host. Nah, di sini mengenai topologi kita bisa melihat LAN A yang terhubung ke antarmuka, tapi kita tidak bisa melihat antarmukanya. Di sini sudah 50 host, dan untuk melihat pertama kita akan mencoba mengakses preferensi, dan di sini kita melihat tampilkan label port saat mouse melintas di ruang kerja logis. Dan di sini kita bisa melihat antarmuka gigabit ketiga atau 0/0. Selanjutnya ada subnet kedua adalah jaringan LAN B. Nah, di sini kembali ke topologi, kita bisa melihat jaringan LAN B yang terhubung ke antarmuka gigabit ketiga 0/1 di router pelanggan, dan Anda membutuhkan minimal 40 alamat IP host. Nah, dan Anda juga membutuhkan setidaknya 2 subnet tambahan dan menggunakan subnet tersebut untuk ekspansi jaringan di masa depan. Kemudian di sini diberikan catatan bahwa tidak akan menggunakan subnet mask panjang yang variabel. Semua subnet perangkat harus memiliki panjang mask subnet yang sama. Nah, jadi di sini mereka dengan jelas menyebutkan tidak perlu menggunakan subnetting VLSM dan semua subnet perangkat harus memiliki panjang mask subnet yang sama. Oke. Kemudian untuk pertanyaan berapa jumlah alamat host yang diperlukan dalam subnet terbesar atau dibuat, di sini kita bisa melihat mereka menyebutkan 50 host, kemudian kita bisa melihat 40 host. Jadi maksimumnya adalah 50 host. Kemudian di sini berapa jumlah subnet minimum yang diperlukan? Oke, di sini kami dapat melihat 2 persyaratan. Kemudian kami bisa melihat setidaknya 2 subnet tambahan dan menggunakan subnet tersebut. Jadi total kita menetapkan jumlah subnet. Kemudian yang ketiga adalah jaringan yang Anda untuk di subnet adalah 192.168.0.0/24. Apa mask subnet /24 adalah dalam bentuk biner? Baik, di sini untuk /24 meshnya adalah 255.255.0.0. Kemudian untuk mengkonvert ke biner, 255 ini yaitu 1111111. Nah, titik. Kemudian karena ini ada 3, berarti 1111111-nya diulang sampai ke 3 kali. Dan untuk 0 yang berarti adalah 80nya. Jadinya di sini ada
11111111111 titik dan 0000000. Dan yang kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Chandra Wijaya dengan NIM 223020503052. Jadi saya akan melanjutkan untuk pembahasan step 1 bagian E dan bagian F. Yang pertama akan dibahas untuk step 1 yang bagian E. Nah, pada bagian E ini terdapat pernyataan yaitu subnet mask itu terdiri dari dua bagian yaitu bagian network atau jaringan dan bagian host. Jadi ini direpresentasikan dalam biner dengan angka 1 dan angka 0 di subnet mask. Kemudian pada bagian E ini terdapat dua pertanyaan mengenai hal tersebut, di mana pertanyaan pertama itu yaitu dalam subnet mask apa yang diwakilkan oleh angka 1. Jadi angka 1 pada subnet mask itu mewakili bagian network atau jaringan. Nah, selanjutnya yaitu untuk pertanyaan kedua yaitu dalam subnet mask apa yang diwakilkan oleh angka 0. Di sini angka 0 mewakili untuk bagian host. Langsung saja di sini kita masuk ke bagian F, di mana pada bagian F ini terdapat perintah dan pernyataan, di mana untuk membuat subnet suatu jaringan, bit jaringan dari bagian host dari network mask asli diubah menjadi bit subnet atau bit terpisah. Jumlah bit subnet mendefinisikan atau menentukan jumlah subnet. Di sini juga diingatkan bahwa jumlah bit host pangkat 2 menentukan jumlah host per subnet lalu dikurang 2. Dan jumlah bit subnet pangkat 2 menentukan jumlah subnet. Nah, bit subnet yang ditampilkan dalam huruf tebal adalah bit yang dipinjam dari luar network mask asli dari garis miring 24. Jadi bisa dilihat itu dari garis miring 24. Nah, garis miring 24 itu adalah notasi awalan dan sesuai dengan desimal mask bertitik 255.255.0. Jadi kita telah melihat bahwa di sini mungkin terlihat semua ini dalam awalan bagian teoritis panjang sub mask, lalu jumlah host ke jumlah subnet dan lain-lain. Sekarang kita akan melihat untuk awalan garis miring 25 dan ini diberikan dalam biner juga. Nah, di sini terdapat 8 angka 1, titik 8 angka 1, titik 8 angka 1 yang artinya jumlahnya 24 dan ini dan berikutnya terdapat 1 angka 1 dan 7 angka 0 untuk bagian host yang dimana artinya kita memiliki 25 bit untuk garis miring 25 dan 7 angka 0. Pada bagian 1 sampai 6 ini kita diminta untuk mencari number of subnetnya dan number of hostnya. Lalu bisa terlihat di sini terdapat tabel yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu untuk garis miring 24, lalu ada tabel baru yang isinya yaitu prefix subnet mask, binary, number of subnet, dan number of host per subnet yang akan kita cari untuk slice garis miring 25 sampai garis miring 30. Di sini pertama kita isikan dulu ke dalam tabel yang baru isi dari tabel yang di atas tersebut. Lalu untuk binary-nya juga diisikan sesuai dengan yang di atasnya. Lalu untuk number of subnet-nya itu diberikan nilai yaitu 2 pangkat 0 karena tidak ada angka
1 di bagian hostnya. Jadi dia 2 pangkat 0 sama dengan 1. Lalu untuk number of host per subnetnya yaitu 2 pangkat 8 dikurang 2. Jadi 2 pangkat 8 itu didapat 256 dikurang 2 itu didapatkan hasilnya itu adalah 254 untuk number host of per subnetnya untuk yang bagian garis miring 24. Di sini dibuatkan juga untuk yang bagian garis miring 25 sesuai dengan yang ada pada perintah tadi dengan subnet masknya itu 255.255.255.128, di mana 128 di sini sudah kita cari sebelumnya itu didapat dari 25 bit angka 1 dan 7 angka 0 yang artinya itu nilainya 128. Jadi di belakangnya bukan titik 0 lagi tetapi titik 128. Nah, di sini untuk binary-nya tetap sama seperti yang tertera pada pernyataan di sebelumnya di nomor 1. Lalu untuk number of subnetnya itu diisi 2 pangkat 1 karena pada bagian hostnya terdapat 1 angka 1. Jadi dia 2 pangkat 1 didapatlah hasilnya yaitu 2. Lalu jumlah atau nilai hostnya bisa didapat dengan melihat total angka 0 yaitu 7. Jadi dibuat 2 pangkat 7 dikurang 2. Nah, 2 pangkat 7 ini dihasilkan yaitu 128 dikurang 2 menjadi 126. Sama juga dengan pencarian untuk garis miring 26 sampai garis miring yang 30. Sehingga menghasilkan untuk nilainya seperti berikut, yaitu untuk garis miring 26 didapatkan number of subnetnya itu 4, garis miring 27 number of subnetnya 8, garis miring 28 itu 16, garis miring 29 itu 32, dan garis miring 30 itu 64. Lalu untuk number of host per subnetnya untuk garis miring 26 itu 62, untuk 27 itu 30, 28 itu 14, dan 29 itu 6, dan juga yang terakhir 30 itu 2. Di sini ditandain agar lebih mudah menjadi berwarna merah untuk angka 1 di bagian hostnya untuk menandakan dan memisahkannya. Nah, maka didapat hasil untuk tabel barunya yaitu seperti berikut. Lalu kita lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, di mana pada bagian F ini terdapat pembahasan selanjutnya yaitu kita akan melihat tabel atau hasil yang sudah kita buat tadi. Subnet mask manakah yang memenuhi jumlah alamat host minimum yang diperlukan? Nah, di sini kita berbicara tentang jumlah alamat host minimum yang diperlukan. Kita dapat melihat pada bagian logikalnya, host maksimum yang sudah dibuat yaitu 50 host. Bisa kita lihat untuk 50 hostnya itu
pada bagian logikalnya. Lalu kita kembali ke tabel yang tadi, kita lihat untuk nilai mana yang memenuhi. Maka kita lihat di mana 162 number of host per subnetnya yang hasilnya 126 dan 62 akan mencakup 50, yang artinya yaitu garis miring 25 dan garis miring 26 itu sesuai. Maka bisa kita ambil. Lalu yang selanjutnya, kita juga akan mempertimbangkan jawaban untuk melihat subnet mask manakah yang memenuhi jumlah minimum subnet yang diperlukan. Jadi kita sebelumnya sudah dijelaskan yaitu minimumnya 4. Jadi kita lihat kembali untuk tabel yang sebelumnya sudah kita buat, yaitu dari tabel baru yang sudah kita buat sebelumnya, kita bisa melihat yang sesuai itu adalah number of subnet untuk garis miring 26 sampai garis miring yang 30, di mana yang 26 itu didapat adalah 4, lalu garis miring 27 itu 8, lalu yang terakhir berikutnya sampai yang terakhir yaitu 30 itu adalah 64. Jadi dari garis miring 26 dan garis miring 30 itu adalah sesuai. Lalu untuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan melihat jawaban kita sebelumnya lagi, subnet mask manakah yang memenuhi jumlah minimum host dan jumlah minimum subnet yang diperlukan. Nah, di sini untuk melihatnya, kita kembali ke tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi, untuk yang 25, garis miring 25, kita dapat melihat jumlah host per subnet sesuai, namun untuk jumlah subnetnya tidak, jadi tidak bisa digunakan. Selanjutnya untuk yang garis miring 26, itu cocok untuk number of subnet dan number of host per subnetnya. Jadi bisa digunakan. Selanjutnya dilihat juga untuk yang bagian garis miring 27 sampai garis miring 30 itu tidak sesuai, maka yang bisa kita ambil hanya untuk yang garis miring 26 saja. Di sini ditandain agar lebih mudah. Lalu kita akan lanjutkan ke perintah berikutnya. Jadi di sini terdapat perintah terakhir, yaitu kita akan memasukkannya ke tabel yang baru. Begitu. Kita akan memasukkan nilai yang sudah kita dapatkan tadi, itu untuk garis miring 26 itu ke tabel yang baru yang sudah tersedia, yaitu yang berisi subnet address, prefix, dan subnet mask. Di sini subnet address-nya diisi 192.168.0.0, lalu prefixnya garis miring 26. Lalu untuk subnet mask-nya diambil dari yang garis miring 26 sebelumnya, yaitu
192.168.255.255.192. Lalu untuk yang berikut selanjutnya yaitu subnet address-nya dibuat 192, dibuatkan subnet address-nya yaitu 192.168.0.64 dan prefixnya juga tetap sama yaitu garis miring 26 dan subnet masknya juga tetap sama. Di sini prefix untuk sampai tabel terakhir dan subnet mask sampai tabel terakhir itu sama, di mana selanjutnya kita buatkan juga untuk subnet address untuk yang berikutnya yaitu 192.168.0.128. Lalu yang terakhir 192.168.0.192. Nah, sehingga kita mendapatkan untuk nilai subnet address, lalu prefix, lalu subnet masknya seperti berikut. Lalu kita perluas lagi tabelnya menjadi seperti berikut, di mana pada tabel terdapat network address, broadcast address, number of host per subnet, prefix, dan subnet mask. Nah, di sini diisikan untuk nilai network address-nya yaitu nilai subnet address di tabel sebelumnya. Lalu untuk broadcast address-nya diisikan juga nilainya yaitu 192.168.0.0 itu sama seperti subnet address yang sebelumnya, namun berbeda di belakangnya sedikit, di mana pada bagian yang pertama itu terakhirnya itu .63, yang kedua terakhirnya .127, yang ketiga terakhirnya .191, dan yang keempat itu terakhirnya .255. Selanjutnya diisikan juga untuk nilai prefixnya sesuai dengan yang sebelumnya, lalu subnetnya juga diisikan sesuai dengan tabel yang sebelumnya. Di sini kita akan memasukkan number of host per subnetnya, yaitu yang pertama 64, sampai yang keempat juga 64. Lalu di sini terdapat tabel baru lagi yang kita perluas, di mana di dalamnya terdapat network address, first usable IP address, last usable IP address, broadcast address, number of host per subnet, prefix, dan subnet mask. Di sini kita isikan network address-nya dari nilai network address di tabel yang sebelumnya. Lalu untuk yang first usable IP pertama itu adalah 192.168.0.1. Yang last usable IP address pertama 192.168.0.62. Nah, untuk broadcast address-nya sama seperti pada tabel sebelumnya, lalu number of host per subnet sama seperti tabel sebelumnya, prefix juga sama, dan subnet mask juga sama seperti tabel sebelumnya. Kita isikan. Nah, di sini kita isikan first usable IP address-nya untuk yang kedua, yaitu di mana nilainya yaitu 192.168.0.65. Lalu last usable-nya 192.168.0.1.
126. Lalu first usable yang ketiga itu yang terakhirnya titik 129. Lalu last usable-nya terakhirnya 120. Lalu untuk first usable yang terakhir itu adalah titik terakhirnya 193 dan yang last usable paling terakhir itu 254. Jadi demikian hasil dari tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini terdapat kesalahan pada tabel yang keempat, di mana seharusnya adalah 190 karena dia last usable IP address-nya yaitu satu tingkat di bawah dari broadcast address-nya. Jadi di sini bisa dilihat pada broadcast address pertama itu 192.168.0.63 dan di sini di last usable IP address-nya sama namun di belakangnya dikurang 1 yaitu titik 62 bukan 63. Berikut pun yang nilai untuk baris-baris yang lainnya. Jadi demikian penjelasan untuk step 1 bagian E dan F. Lalu untuk yang penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk bagian yang step 2-nya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Rahim Hidayat. Jadi di sini saya akan melanjutkan pengerjaannya. Lalu kita lanjut ke step 2. Fill in the missing IP address in the addressing table, yaitu isi IP address yang hilang dalam tabel pengalamatan. Lalu kita untuk bagian A-nya assign the first subnet to LAN A. Step pertamanya use the first host address for the customer router interface connected to LAN A switch. Lalu kita lihat di sini gigabitnya 0/0. Lalu kita keyword. Sini kita copy first usable IP address dari subnet yang pertama. Kita copy. Kita ke tabel pengalamannya. Lalu kita isi di IP address dari interface gigabit 0/0. Selanjutnya subnet masknya dari subnet yang pertama kita copy, kita taruh di subnet interface 0/0 gigabit 0/0. Lalu step kedua, use the second host address for the LAN A switch. Make sure to assign a default gateway address for the switch. Gunakan alamat host kedua untuk switch LAN A. Pastikan untuk menetapkan default gateway, alamat default gateway. Ini kita lihat tabel pengalamannya kosong, jadi IP address-nya kita copy ke IP address dari switch LAN A. Juga subnetnya juga sama untuk switch LAN A-nya. Lalu default gateway-nya adalah IP address tadi, IP address-nya sendiri. Ya. Jadi selanjutnya step ketiga, jadi untuk default gateway-nya untuk semua device di jaringan ini adalah IP address dari gigabit 0/0 tadi. Lanjut ke step 3.
use the last host address for PCA. Gunakan alamat host terakhir untuk PCA. Pastikan untuk mengalamatkan default gateway-nya untuk PC-nya. Jadi kita copy last usable IP address-nya. Dan kita taruh di IP address dari PCA. Untuk subnet mask-nya sama, kita copy ke sini. Lalu default gateway-nya juga sama. Nah, selanjutnya yang B, alamat dari kita assign second subnet to LAN B. Step pertama, use the first host address for the customer router interface connected to LAN B switch. Sini kita lihat gigabitnya 0/1. Kita copy the first usable IP address dari subnet yang kedua. Kita taruh di IP addressnya gigabit 0/1. Untuk subtestnya sama seperti gigabit 0/0. Kita copy. Lalu step 2 nya, use the second host address. Gunakan alamat host kedua untuk switch LAN B. Pastikan untuk menetapkan alamat default gateway-nya juga untuk switch. Lalu gunakan last host address-nya juga untuk PCB. Jadi di sini kita copy IP address-nya ke switch LAN B. Cuma ujungnya kita ubah jadi 66.066. Untuk subnetnya sama seperti LAN S switch, sama seperti sebelumnya. Default gateway-nya merupakan IP address dari gigabit 0/1. Selanjutnya untuk PCB-nya kita gunakan last usable IP address dari subnet yang kedua. Untuk subnet mask-nya sama seperti PCA. Dan default gateway-nya sama seperti LAN B switch LAN B. Ya, jadi di sini tabel pengalamatannya sudah terisi semua. Dan untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nadia Nura Ijati. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadia Nura Ijati dengan NIM 2230 1050 30 39. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tahap-tahapnya pada bagian 2, yaitu konfigurasi perangkat. Konfigurasikan pengaturan dasar pada PC, switch, dan router. Lalu lihat tabel pengalamatan untuk nama perangkat dan informasi alamat. Angka 1, konfigurasikan customer router. Yang A yaitu atur pengaktifan kata sandi rahasia pada customer router ke kelas 123. Setelah itu, set kata sandi login konsol ke Kisco 123. Yang pertama, kita atur pengaktifan kata sandi rahasia dulu pada customer router ke kelas 123. Kita salin kelas 123. Kita buka customer router dan ke CLI. Lalu kita enable pertama. Setelah enable, kita configure terminal. Lalu kita enable secret passwordnya yaitu kelas 123.
Lalu selanjutnya kita set kata sandi login konsolnya ke Kisco 123. Kita buka dulu line konsol 0. Lalu kita masukkan kata sandi loginnya. Kita copy Kisco 123. Lalu kita paste. Kita enter. Lalu kita berikan command login. Jadi untuk login selanjutnya kita menggunakan kata sandi tersebut. Selanjutnya yang C. Konfigurasikan customer router sebagai nama host untuk router. Kita salin namanya. Exit terlebih dahulu, lalu kita ketik hostname, lalu salin, maksudnya paste nama router tadi. Oke. Nah, sini sudah berubah nama routernya di customer router. Oke. Next, yang D, konfigurasikan antarmuka J00 dan J01 dengan alamat IP dan subnet mask, lalu aktifkan. Pertama, kita konfigurasikan antarmuka Gigabyte Ethernet yang 00. Lalu kita set IP address-nya. Kita lihat, nah yang ini. Lalu kita salin untuk subnet mask-nya sama semua. Kembali ke CLY. Lalu set IP address. Terus subnet mask-nya 255. Oke. Selanjutnya kita aktifkan dengan menggunakan perintah no shutdown. Untuk yang Gigabyte Ethernet 01 itu sama. Nah, ini sudah aktif. Yang membedakan hanya IP address-nya. Kita ambil, kita copy,
perintah no shutdown. Oke. Selanjutnya kita simpan konfigurasi yang berjalan ke file konfigurasi startup. Pertama kita exit terlebih dahulu dengan Ctrl Z. Oke. Lalu kita ketik copy running config startup config. Bentar. Untuk file name-nya kita defaultkan saja. Oke. Untuk bagian customer routernya sudah selesai. Lalu kita ke bagian step 2, yaitu konfigurasikan 2 switch LAN pelanggan. Konfigurasikan alamat IP pada antarmuka VLAN 1 pada 2 switch LAN pelanggan. Pastikan untuk mengonfigurasikan gateway default yang benar di setiap switch. Oke. Untuk LAN A-nya IP address-nya di sini salah. Seharusnya 192.168.02. Sorry. Lalu kita copy. Kita buka LAN A ke CLI-nya. Seperti biasa kita enable terlebih dahulu, lalu configure terminal. Kita ketik interface VLAN satunya, lalu kita set IP address-nya sesuai yang kita copy tadi. Dan subnet masknya 255.255.255.192. Lalu kita berikan command no shutdown biar aktif. Oke. Sudah start to up. Lalu kita exit. Selanjutnya kita set IP default gateway-nya. IP default gateway-nya jadi kalau itu 2, maka IP default gateway-nya 1. Lalu kita simpan config-nya. Kita exit dulu, kita ketik copy running config startup config. Dengan file name default. Oke, sudah selesai yang untuk yang LAN-nya. Kita ke LAN B-nya. Tampil dulu IP address-nya 92.168.0.06.
Untuk subnet masknya sama. Ini kesilnya. Pertama-tama kita enable seperti biasa, lalu configure terminal. Lalu kita terbuka VLAN satunya dan kita set IP address-nya. Lalu subnet masknya 192. Oke. Lalu no shutdown command tetap aktif. Setelah itu dia sudah change state to up. Kita exit, lalu kita set IP default gateway-nya. Tadi 66, maka default gateway-nya 65. Lalu kita enter, kita exit, Ctrl Z, lalu kita simpan config-nya. Copy running config startup config. Dengan file name default. Nah, oke. Selesai. Oke, untuk bagian saya sudah selesai. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Step selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felix Rolantius Jupito dengan NIM 2230103022. Di sini saya akan menjelaskan step ketiga, yaitu konfigurasi interface PC. Di sini kita akan mengkonfigurasi IP address, lalu subnet mask, dan pengaturan default gateway pada PC A dan PC B. Baiklah, kita bisa melakukan itu dengan melihat tabel pengalamatan. Di sini kita bisa melihat PC A. Kita akan mendapatkan alamat IP-nya, lalu kita akan salin. Dan kita gunakan untuk beralih ke PC A nanti. Lalu kita pilih desktop. Kemudian IP configuration. Di sini kita akan mengisi IPv4 dengan alamat IP address yang kita salin tadi. Kita paste. Lalu kita akan menambahkan subnet mask-nya dengan angka di belakang 255-nya 192. Kemudian kita isikan default gateway, yaitu 0.1 yang membedakan dari default gateway yang kita salin tadi. Kemudian kita ke PCB, kita ke IP configuration. Kita lihat di tabel pengalamatan dari PCB, yaitu 192.168.0.126. Kita salin, kita pergi ke PCB, kita masukkan IP yang kita copy tadi, kemudian kita tambahkan subnet mask-nya seperti pada gambar layar ini, kemudian kita tambahkan default gateway-nya dengan digit di belakang yang membedakan, yaitu 65 dari yang kita copy. Pada part 3 ini
Kita akan menggunakan perintah ping untuk menguji konektivitas jaringan, menentukan apakah PCA dapat berkomunikasi dengan gateway defaultnya, apakah kita mendapatkan belasan atau tidak. Oke, kita bisa memeriksanya dengan pergi ke PCA, kemudian pilih command prompt, kemudian kita akan melakukan ping ke 192.168.0.1 ke gateway defaultnya. Apakah menerima belasan? Nah, di sini terlihat pada layar kita mendapatkan balasan seperti yang diharapkan. Sekarang tentukan apakah PCB dapat berkomunikasi dengan gateway defaultnya, apakah mendapatkan belasan atau tidak. Kita pergi ke PCB, masuk ke command prompt, kita akan melakukan ping ke 192.168.0.65. Oke. Nah, di sini terlihat pada layar kita mendapatkan belasannya. Kemudian kita tentukan apakah PCA dapat berkomunikasi dengan PCB, apakah mendapatkan belasan atau tidak. Oke, kita akan pergi ke PCA sebelumnya. Nah, kita bisa mendapatkan alamat IP dari PCB. Kita akan masuk ke konfigurasi IP dan menyalin alamat IP-nya, lalu masuk ke PCA ke command prompt. Ping 192.168.0.126. Oke, enter. Nah, terlihat pada gambar pada layar kita mendapatkan balasan yang seperti yang diharapkan dan itu berfungsi. Demikian penjelasan untuk step 3. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ini sudah 100%. Oke, jadi sekian untuk presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.